الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel Gubuk Santri. Harapan dan doa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Gubuk Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari yang penuh keutamaan bagi umat Islam. Karena itu, beramallah pada hari Jumat, misalnya bersedekah, dan memiliki banyak lagi keutamaan. Hari Jumat adalah hari yang penuh keutamaan bagi umat Islam. Ada banyak kisah nyata keajaiban bersedekah di hari Jumat. Ya, Jumat merupakan hari yang penuh berkah bagi umat Islam. Pada hari ini banyak amalan yang pahalanya dilipat gandakan. Satu di antaranya adalah bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahala sedekah berlipat ganda pada hari Jumat. Sedekah tidak hanya berupa uang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah, tiap-tiap tahmid adalah sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, melarang daripada kemungkaran adalah sedekah, dan berhubungan badan dengan istri adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah. Hal ini dikarenakan sedekah tidak harus berbentuk uang. Senyum yang ikhlas atau membuang batu yang berada di tengah jalan juga termasuk sedekah. Ada kalanya kita merasa keajaiban terjadi begitu saja ketika kita bersedekah. Seringkali kita baru sadar hikmah dan keajaiban sedekah ini beberapa saat kemudian. Ada-ada saja keringanan dalam hidup yang dirasakan seseorang setelah bersedekah. Sahabat Gubuk Santri, berikut selengkapnya kisah nyata dari keajaiban bersedekah. Pada suatu ketika ada seorang ibu berumur 86 tahun terjatuh dari tangga. Sang anak yang selalu setia menemani dan menjaganya untuk berbakti kepada orang tuanya seketika melihat ibunya terjatuh dari tangga, langsung dibawanya ke rumah sakit terdekat. Menurut pengamatan dan pemeriksaan dokter, hasilnya sekitar hanya 10% nyawa ibu itu bisa diselamatkan. Namun kata dokter tetap akan berusaha semaksimalnya. Di saat waktu menunjukkan jam 10 malam, ibunya agak sadar, seperti orang yang menyampaikan wasiat saat sekarat. Berbicara kepada sang anak dan menanyakan berapa tabungan yang kita punya. Sang anak menjawab, di bank ada sekian dan di bank lain ada sekian. Lalu ibu itu tanya lagi, ada tabungan di tempat lain?
Kemudian sang anak jadi teringat masih punya tabungan yang lainnya. Sang anak juga menyampaikan jumlah yang ada. Kemudian sang ibu mengingatkan kepada anaknya suatu ayat Al-Quran yang intinya tentang infak atau sedekah. Kemudian pada jam itu pula, tanpa menunda waktu, di esok harinya sang anak mengambil uang tersebut di bank. Kemudian langsung membagikannya kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Seiring dengan pembagian sedekah yang dilakukan sang anak, seorang ibu tetap beristirahat di ICU hingga keesokan harinya. Pembagian yang dilakukan sang anak pada malam itu telah dibagikan sekitar 80% dari harta yang diniatkan oleh ibu dan anaknya untuk disedekahkan. Pada jadwal pagi hari, dokter memeriksanya. Pak dokter sangat kaget dan terkejut akan perubahan yang semakin membaik pada diri seorang ibu. Subhanallah, kata dokter, kondisi ibu menjadi 60% semakin membaik. Dengan mendengar itu, sang anak tetap melanjutkan niatnya untuk membagikan sedekah yang telah diniatkan semula. Semakin waktu berlalu, seorang ibu semakin membaik kondisi dirinya dan segera dipindahkan dari ruang ICU ke ruang bangsal. Sahabat Gubuk Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah di atas kita bisa ambil hikmah bahwa dengan bersedekah kita terhindar dari bala dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kisah tentang orang yang bersedekah. Semoga kita termasuk orang yang selalu bersedekah, dan semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.